Selamat datang di channel YouTube APT Anggun. Yeay. Jangan lupa like, share, komen video sebelumnya ya teman-teman. Terus juga jangan lupa di subscribe, klik loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat dan kebermanfaatannya juga tersebar ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Well, kita hari ini bahas tentang tata laksana gangguan tiroid. Jadi, apa sih sebenarnya tiroid itu? Tiroid adalah kelenjar endokrin murni terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di leher bagian depan. Nah, bisa dilihat di gambar ini teman-teman, tiroid itu bentuknya kupu-kupu. Nah, kelenjar tiroid ini akan menghasilkan hormon tiroid yang berperan sangat penting dalam berbagai proses metabolisme protein, karbohidrat, lemak, dan juga berperan dalam aktivitas fisiologi hampir semua organ tubuh manusia. Kelenjar tiroid sendiri menghasilkan hormon tiroid, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Pembentukan hormon ini dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan hormon thyroid stimulating hormone atau TSH. Jadi, kalau produksi hormon tiroidnya meningkat, maka TSH-nya akan menurun. Dan sebaliknya, jika tiroidnya menurun atau tidak mencukupi kebutuhan, maka TSH akan meningkat. Nah, teman-teman, penyakit atau gangguan tiroid adalah suatu kondisi kelainan pada seseorang akibat adanya gangguan kelenjar tiroid, baik berupa perubahan bentuk kelenjar maupun perubahan fungsi, seperti berlebihan hormonnya, berkurang hormonnya, atau normal. Nah, kondisi hipo atau hiper akan mengganggu berbagai proses tersebut, seperti mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berbagai jaringan termasuk sistem saraf di otak. Jadi, hormon ini sangat penting sekali ya, dan kecukupannya harus stabil atau seimbang, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Dapat dilihat dari tabel ini teman-teman, kondisi hipotiroid, kondisi di mana hormon tiroid T3 dan T4-nya itu menurun dan TSH-nya itu meningkat. Nah, biasanya pada kondisi pasien, hipotiroid itu ditandai dengan berat badan pasien yang meningkat secara drastis. Oleh karena itu, cara menghafalkannya yang mudah adalah hipotiroid itu, hipo dia kekurangan, maka dia seimbang atau dia setara dengan T3 dan T4, sama-sama kekurangan. Dan kondisi hipo ini berkebalikan dengan BB, berat badannya naik. Jadi kondisi hipo, dia kekurangan hormon, ditandai dengan beratnya badan naik dan TSH-nya juga naik. Seperti itu. Jadi TSH dan berat badan ini berbanding lurus. Dan T3 dan T4 dengan hipotiroid, maksudnya hipotiroid itu diagnosisnya, itu berbanding lurus. Oke, kemudian sebaliknya, kalau hipertiroid, maka kondisi T3 dan T4-nya itu meningkat. Menurunnya TSH dan menurunnya berat badan. Teman-teman, untuk menghafalkan kondisi ini hanya menghafalkan 3 parameter ini saja. T3 dan T4 yang dia merupakan dasar dari diagnosis klinisnya, hipotiroid dan hipertiroid, kemudian berbanding terbalik dengan TSH dan BB. Yang mana ketika TSH-nya naik, maka kondisinya hipotiroid, ketika BB-nya naik, kondisinya juga hipotiroid. Begitupun pada kondisi hipertiroid. Nah, apa sih gejala dari hipotiroid sebenarnya? Gejalanya itu dari hipotiroid adalah dia itu tidak tahan dingin, jadi kayak produksi keringatnya itu berkurang, seperti itu ya contohnya. Kemudian pembesaran kelenjar tiroid noduler, terus juga tekanan nadi berkurang, sulit buang air besar, fungsi ginjal menurun, retensi cairan, kaku sendi, kesemutan, nyeri sendi, gerakan otot lemah. Kalau hipertiroid, contohnya atau tanda-tandanya adalah
pasien berkeringat tidak wajar di beberapa tempat. Kemudian ototnya itu mengalami hiperkinesis atau refleksnya meningkat, kemudian takikardi, tremor, lalu ditandai dengan sering buang air besar berlawanan dengan hipotiroid ya. Kemudian tingkat kesuburan menurun, pandangannya ganda dan pandangannya melotot. Nah, pada pasien hipertiroid ini biasanya ditandai dengan pasien mengalami pandangan yang melotot dan tremor, seperti itu. Oke, selanjutnya tata laksana terapinya. Nah, tata laksana terapi sudah secara umum ya, ada terapi non-farmakologi dan ada terapi farmakologi. Di sini, tata laksana terapi non-farmakologi itu dengan menggunakan pembedahan atau biasa disebut dengan tiroidektomi. Tindakan pembedahan ini bertujuan untuk menghilangkan kelenjar tiroid yang ukurannya lebih dari 80 gram atau pasien tidak bisa atau gagal dengan terapi anti-tiroid oral. Nah, namun ada tata laksana sebelum pembedahan, yaitu pasien ditambahkan PTU atau metimazol yang merupakan anti-tiroid sampai kondisinya itu normal atau eutiroid dan diikuti dengan pemberian iodida 500 mg per hari selama 14 hari sebelum pembedahan. Tujuannya untuk menurunkan vaskularisasi kelenjar. Kemudian dilakukan pembedahan dan setelah pembedahan diberikan propanolol atau beta blocker yang digunakan untuk memelihara tekanan darah. Jadi agar nadinya itu tetap 90 kali per menit. Kemudian bagaimana dengan tata laksana terapi farmakologinya untuk hipertiroid? Untuk hipertiroid itu yang pertama bisa diberikan antitiroid. Antitiroidnya itu adalah PTU dan metimazol yang memiliki mekanisme sama, yaitu menghambat sintesis hormon tiroid. Nah, namun metimazol tidak memiliki efek yang sama seperti PTU. Jadi maksudnya metimazol itu tidak berperan dalam pengubahan T3 dan T4, sedangkan PTU berperan dalam pengubahan hormon T3 dan T4. Nah, tapi mekanisme keduanya itu sama, yaitu menghambat sintesis hormon tiroid. Seperti itu. Nah, karena resiko hepatotoksik, maka PTU tidak digunakan sebagai first line. Karena apa? Karena pada terapi antitiroid, pada terapi tiroid ini diperlukan tata laksana atau terapi antitiroid jangka panjang. Jadi untuk PTU karena dia hepatotoksik, dia itu sebaiknya tidak digunakan sebagai first line, kecuali pada kehamilan trimester pertama. Nah, metimazol diberikan pada trimester kedua dan ketiga pada kehamilan, karena dia menginduksi embriopati. Jadi, metimazol tidak boleh diberikan pada trimester pertama, karena dia menginduksi embriopati atau kerusakan embrio. Jadi, pada pasien hamil diberikannya PTU, kemudian trimester 2 dan 3 diberikanlah metimazol. Seperti itu. Selanjutnya ada iodida. Iodida ini memblok pelepasan hormon tiroid, menurunkan ukuran dan vaskularisasi kelenjar. Kemudian ada beta blocker yang berfungsi untuk mengatasi takikardi, palpitasi, tremor, dan sebagainya. Dan ada biasanya perlu penambahan radioaktif iodin. Tapi ini apabila antitiroidnya itu tidak berhasil, diberikan radioaktif iodin, dia itu menurunkan ukuran dan penyebaran kelenjar tiroid. Teman-teman bisa melihat sumbernya ini dari Dipiro edisi 9. Oke. Nah, untuk terapi hipertiroid sendiri itu adalah penambahan hormon tiroid, yaitu levothyroxine atau bisa juga menggunakan liuteronin. Oke, kalau hipotiroid hanya menggunakan hormon levothyroxine dan liuteronin. Dan jangan lupa untuk selalu cek atau kontrol kondisi. Nah, untuk menggunakan hormon levothyroxine dan liuteronin ini, obatnya diminum sebelum makan. Nah, begitu. Jadi tata laksananya sangat mudah sekali kan? Kapan kita menggunakan PTU, kapan kita menggunakan metimazol, dan kapan kita menggunakan levothyroxine. Sekian.
Mungkin kalau ada usul konten bisa tulis di komen, dan jangan lupa dibagikan agar informasi ini bisa menyebar dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, jangan lupa subscribe. Salam sehat teman-teman.